Makasih ya teman-teman yang mau meluangkan waktunya untuk ikut weekly class kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan kali ini akan menjadi pahala di sisi Allah, serta ilmu yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan. Terima kasih juga kepada teman-teman core team DSNF yang telah mempersiapkan event kali ini dengan semaksimal mungkin. Juga kepada Dilo Depok yang berkenan menjadi community partner dalam acara kali ini. Dipersilahkan kepada Dilo Depok untuk memberitahukan apa itu Dilo Depok dan program-programnya. Ya. Pada Vicky dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Duro dan teman-teman dari DSNF karena sudah memberikan kesempatan kepada Dilo Depok untuk menjadi community partner dalam acara ini dan khususnya di malam hari ini ya gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Vicky, saya dari Dilo Depok dan ada rekan-rekan tim juga, ada Mbak Risa dan Kak Yose, tapi saat ini yang hadir hanya saya dan Kak Yose gitu. Aku juga di sini mau menyampaikan sedikit ya tentang Dilo Depok itu apa sih gitu ya. Jadi Dilo Depok ini adalah salah satu creative camp yang dibentuk oleh Telkom Indonesia yang mana jadi Dilo Depok ini merupakan sebuah wadah yang jadi sebuah wadah yang memang dibuat oleh Telkom Indonesia dan juga MIKTI, di mana di sini dia untuk meningkatkan atau membuat startupnya gitu. Jadi tujuannya untuk menumbuhkan digitalpreneur gitu. Nah, di sini juga Dilo ada di 17 kota ya. Salah satunya ini di Kota Depok. Nah, tapi saat ini Dilo ini lagi perbaikan gitu, lagi fasilitasnya jadi belum bisa untuk digunakan gitu karena lokasinya sendiri dulu ada di Ridwan Rais, tapi sekarang sudah pindah ya dan lokasinya nggak jauh juga dari situ. Nah, fasilitas yang kita tawarkan ini adalah coworking space, di mana coworking space ini bisa kalian gunakan untuk acara-acara seperti ini ya. Gitu. Misalnya kalau kalian punya workshop atau forum dengan komunitas, kalian bisa pakai Dilo Depok ini. Yang mana coworking space ini bisa digunakan oleh member Dilo Depok. Jadi syaratnya itu gampang banget. Kalian cukup menjadi member di Dilo Depok gitu. Nah, selain dari coworkingnya itu ada juga yang namanya free wifi ya, atau jadi teman-teman juga bisa kalau misalnya mau ada tugas gitu, mau ngerjain skripsi di sana gitu, bisa pakai ruangan di Dilo Depok. Nah, selanjutnya Dilo Depok ini juga punya beberapa program. Program utamanya adalah yaitu program yang dibuat untuk seluruh Dilo di Indonesia. Ada program DCV atau Dilo Customer Validation dan Dilo Hackathon Festival. Nah, Dilo Customer Validation ini merupakan sebuah program yang ditujukan untuk para startup untuk memvalidasi ide bisnis mereka. Kemudian setelah itu goals-nya yang memang utamanya di sini supaya mereka mendaftarkan di program Indigo Creative Nation. Nah, di program Indigo Creative Nation ini mereka juga akan mendapatkan bootcamp. Mereka di sini kira-kira ada bootcamp-nya juga dan mendapatkan funding gitu untuk masing-masing startup yang lolos gitu ya. Nah, selain itu ada juga program Dilo Hackathon Festival yang dibuat untuk para programmer. Nah, programmer di sini jadi mereka masing-masing startup atau tim membuat sebuah aplikasi. Nah, di sini dia semacam perlombaan gitu ya, ada hadiahnya. Dan kalau misalnya program itu bagus, cukup bagus untuk kedepannya bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan Telkom. Nah, selain itu ada juga program-program yang memang rutin kita adakan, yaitu setiap bulannya kurang lebih sama seperti ini. Itu program webinar, karena kan kita sekarang lagi di tengah pandemi ya, jadi semua kegiatan kita arahkan ke online gitu. Jadi ada program workshop, kemudian community gathering, ada juga roadshow ya seperti ini. Salah satunya ini adalah kegiatan dari Dilo Depok, yang mana kita mengunjungi atau masuk ke komunitas untuk memperkenalkan Dilo Depok gitu.
Nah, makanya harapannya sih semoga teman-teman di sini bisa mengikuti menjadi member di Lo Depok ya, menjadi member di Lo Depok, kemudian mengikuti program-program yang ada di Lo Depok juga. Nah, untuk selanjutnya info-infonya itu bisa kalian lihat di Instagram kita di sana cukup aktif untuk update informasi seputar event maupun informasi kalau ada lowongan kerja di sana juga ada, biasanya dari pihak Telkom ya suka mengadakan gitu, atau program-program magang gitu. Jadi silahkan untuk cek Instagram kita di @dilodepok, atau kalau misalnya ada yang, pertanyaan yang kurang jelas bisa DM kami, dan mungkin itu aja ya. Oh ya, satu lagi, aku minta teman-teman untuk jadi member di Lo Depok dengan di sini ya, aku kirim linknya, sudah ada di grup chat. Jadi benefit dari kalian menjadi member ini adalah supaya kalian bisa mengikuti event yang ada di Lo Depok ini secara gratis. Kemudian ada juga pulsa, itu pulsa Telkomsel khusus untuk teman-teman yang memang mengikuti acaranya dari awal sampai akhir gitu. Ini khusus untuk pulsa Telkomsel ya gitu. Dan benefit lainnya adalah ketika nanti saat coworking space kita sudah dibuka, di Lo Depok sudah dibuka, teman-teman bisa menggunakan fasilitas yang ada di sana secara gratis juga. Gitu. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman dari DSCNF. Baik, itu aja. Saya kembalikan kepada moderator. Sama-sama, Kak. Ya, gitu ya teman-teman mengenai di Lo Depok. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, yang berkenan menyalakan kamera boleh dinyalakan kameranya agar kita bisa tahu masing-masing mukanya kayak gimana. Oh ya teman-teman, kita kedatangan speaker yaitu Kak Tangguh yang berasal dari DC Lead Gunadarma 2019 yang akan membawakan materi tentang Create and Host Your Website Profile with GitHub. Dan speaker kita pada malam hari ini yaitu Kak Tangguh. Kak Tangguhnya udah datang ya, teman-teman? Ya, halo semua. Oke, Assalamualaikum. halo Kak Tangguh. Oke, Ya, apa kabar Kak? sehat, alhamdulillah. Apa nih Kak sekarang kesibukannya? Apa ya? Ngampus online, terus freelancing, ngambil project-project kecil, terus apa lagi? Ngampus sih yang paling berat ya, sama pandemi online. Susah tuh. Ya Kak, boleh Kak langsung aja disampaikan materinya. Karena yang lain udah nggak sabaran nih dengerin materi dari Kak Tangguh. Oke, Silakan aku Kak. izin share screen dulu ya. Sip. Oke, udah muncul semua ya screen-nya? Aman? Aman Kak, udah ada. Alright, sip. Oke, materi aku kali ini adalah create your website, portfolio, dan di host menggunakan GitHub Pages. Jadi kita intro dulu tentang si GitHub Pages. Sebenarnya apa sih GitHub Pages ini? GitHub Pages ini kalau kalian kunjungin ke websitenya, pages.github.com, itu adalah sebuah layanan dari GitHub, khusus untuk GitHub. Jadi teman-teman bisa untuk bikin repositorinya, bikin tempat penyimpanan di GitHub. Habis itu nanti teman-teman bisa host langsung pakai GitHub Pages. Gunanya apa? Ini free host. Jadi teman-teman bisa gunain ini buat bikin website profile teman-teman hidup gitu di internet, bisa searchable kayak gitu. Dan apa ya? Ini menggunakan Git, jadi teman-teman yang mau nanti langsung praktek, itu pastikan dulu punya Git, soalnya aku juga kemarin dapat info katanya materi sebelum ini adalah Git. Jadi semoga udah familiar tentang Git dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, aku tadi udah sempat bikin beberapa website ya, bukan beberapa website, satu website untuk
dipamerkan, asik untuk dipamerkan. Jadi ini website yang aku bikin selama berapa jam tadi ya? 4 jam, cuman sebentar waktunya. Terus ini masih ada banyak yang masih bisa diisi. Ini adalah salah satu website portofolio. Nanti teman-teman tujuannya adalah teman-teman bisa bikin hal yang sama kayak aku atau bahkan yang lebih keren kayak dari aku. Itu punya aku juga udah di host di tangguh.dp.github.io/myprofile. Itu nanti teman-teman juga bisa bakalan untuk nge-host ini. Gitu. Oke, belum kenalan ya. Nama aku Tangguh Distio Pramono. Aku biasanya jadi front end developer kalau sama tim bareng. Dan dasarnya sih aku anak full stack. Jadi pakai JavaScript dan kebanyakan kita mainnya di CodeIgniter sama Laravel juga untuk server side-nya. Kemudian aku mahasiswa dari Gunadarma, jurusan Sistem Informasi angkatan 2017. Sebelumnya aku juga sekolah di SMKN 1 Cibinong. Terus experience aku dari community sih aku pernah jadi developer student code lead di Universitas Gunadarma sebagai pelopornya yang pertama kali itu di tahun lalu di tahun 2019. Di situ aku berhasil nge-gather pertama kalinya 600 member dalam waktu 3 bulan. Itu suatu achievement yang buat aku masih wow banget sih gitu. Dan aku juga lagi ada di salah satu software house namanya Soladev. Kalau Dev ini digital digital agency. Jadi buat teman-teman yang mau bikin website itu bisa langsung kontakin ke Soladev gitu. Terus ya teman-teman sih saya bisa dibaca di website ini nanti. Oke, skill masih coming soon soalnya kita masih aku masih lagi progress buat ya. Oke, balik lagi ke GitHub. Jadi aku pengen tahu dong teman-teman yang udah punya akun GitHub dan install Git boleh chat ya di sini. Oh yang belum aja, yang belum ada nggak? Sebelum kita moving on ke selanjutnya. Jadi aku bisa tahu mana aja yang harus diperhatikan. Ini nggak ada, berarti udah semua ya? Belum install Git. Oke. Oh ini di record kan ya? Oh di record nanti bisa. Oke. Pakai akun GitHub doang juga is okay, bisa. Oke. Oke, aku moving on dulu ya, continue dulu. Jadi aku bakal share link buat teman-teman download template. Jadi kita start dari situ aja. Oke, sebelumnya aku udah nyiapin template buat teman-teman pakai. Itu aku taruh linknya di chat. Itu teman-teman bisa pilih yang mana aja yang mau di host. Kemudian kita nanti langsung ke situ. Oke. Oh ya, aku mau notice dulu sebentar. GitHub Pages ini gratis, jadi tapi ada limitation-nya. Kayak nanti teman-teman cuma bisa upload website yang berbaunya statis gitu. Jadi teman-teman nanti bisa pakai itu cuma buat apa ya namanya, nggak ada server side-nya gitu. Tapi bisa cocok untuk teman-teman cantumin portofolio sama CV teman-teman. Soalnya kan lagi musim pandemi gini juga orang-orang kalau untuk kita ya kita yang hidup di dunia IT itu perlu banget yang namanya portofolio. Dan GitHub Pages nyediain salah satu fitur ini yang membantu banget buat teman-teman nanti siapin diri buat portofolio dan CV-nya gitu. Oke, kalau udah dilihat di sini, nanti teman-teman tinggal pilih aja, kemudian nanti unzip, diekstrak. Aku ngambil yang unfloat Prelight. Oke. Nah, terus teman-teman buka di VS Code.
pastiin projectnya udah kebuka. Oke, kalau teman-teman udah ada di dalam folder projectnya, itu nanti teman-teman cuman yang aku kasih itu semuanya one page, jadi teman-teman cuman ada satu file namanya index.html. Di sini udah teman-teman tinggal pakai karena untuk import asetnya segala macam ada di sini. Kalau teman-teman mau tes secara lokal, teman-teman bisa copy paste, kemudian dilihat di sini aja. Alright, nah kayak gini. Karena ini aku milihnya yang unfold, jadi ini sebuah template free ya. Tapi teman-teman kalau dalam dunia yang open source, itu teman-teman harus tetap mencantumkan yang namanya footernya di sini, copyright-nya punya siapa, itu harus tetap dicantumkan. Kalau teman-teman pakai yang namanya template, seperti itu. Oke, kita analisa dulu terkait template-nya. Di sini kita lihat ada sebuah banner. Untuk pertama kali muncul, viewers bakal dikasih unjuk ke sini. Kemudian di sini ada about me, terus ada kemampuan HTML, CSS, Photoshop, Sketch segala macam. Ini nanti kita bisa ganti-ganti. Kemudian ada service-nya juga, ini bisa diganti aja kayak my project, pernah ngerjain apa aja segala macam. Terus nanti ada ya ini kayak penawaran buat nge-hire kita, kemudian ada pekerjaan terakhir kita, terus kita ada pricing plans, ada from the blog, ya touch segala macam. Oke. Ini semuanya unnecessary, jadi teman-teman bisa hiraukan aja dulu. Ya fokus kita adalah gimana caranya kita bisa host sebuah website statis ini jadi di GitHub, sorry. Oke. Kita bisa start to code ya. Buat pertama-tama kita kalau yang aku dapat, mungkin teman-teman bisa karena ada yang template-nya berbeda, teman-teman bisa langsung coba aja masuk untuk mengedit. Kalau aku coba untuk edit si Mark Parker ini jadi nama aku. Berarti kalau dilihat di codingannya tinggal dicari aja. Oke, berarti sini ini yang harus diganti. Kayak gitu doang sih. Yang kita ganti gitu. Kita bisa lihat hasilnya, refresh. Langsung ganti Anggudistio di sini. Oke, kita moving on ke selanjutnya. Aku nggak mau pakai freelance UI designer atau web developer. Aku pengennya to the point, pakai front. Kayak biasa, dia langsung ke update di bawahnya. Oh ya, ini kalau misalkan pakai unfold, dia udah functionally work, bisa kemana-mana aja. Oke. Buat yang ganti foto, kita bisa ganti foto, dia pakai ini. Kita bisa ganti aja langsung pakai foto kita. Foto yang tadi udah di copy itu masukin aja ke sini. Kayak gitu. Terus kalau biar lebih mudah, teman-teman bisa copy namanya aja.
Dari situ tinggal tarik. Untuk gambar sih dia bakal nyesuaiin sama tempatnya ya, kayak nanti harus gimana-gimananya, itu nyesuaiin sama tempatnya. Karena aku pilihnya ini, jadi dia bakal munculin foto aku di sini. Gitu. Oke, kita bakal changes about me. About me-nya mau sama-sama kayak gini. Kemudian tinggal di copy. Kita bersihkan. Sip. Oh, terlalu panjang. Oke. Oke, ini tinggal diganti-ganti aja. Gitu. Terus kalau untuk persen-persenan ini biasanya dia udah template, ada dari sininya, teman-teman tinggal ganti persennya aja seharusnya. Nah kayak gini, ini udah ada counternya. Kalau kita pakai kita bakal nyesuaiin sama yang kita setting 30%. Ini untuk yang HTML ada 30%. Misalkan saya nggak mau 30%, saya maunya 100. Tinggal gini aja. Dia bakal jadi 100%. Ini buat teman-teman yang apa ya, yang pakai si unfold gitu. Terus kita biarin dulu yang lainnya karena kita nggak bakal ganti itu. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, oke, kalau aku mau take out bagian ini gimana? Cukup kita lihat dokumentasi yang udah bersih ini. Jadi tinggal diikutin. Oke, aku nggak mau pakai si bagian service, itu tinggal di delete. Terus kita bisa cek di sini. Yang bagian service itu udah nggak ada, udah hilang. Oke, terus karena call to action juga menurut aku belum terlalu pas di sini di tempatnya, aku bisa ganti dia seharusnya di bawah gitu. Aku tinggal copy chunk of code-nya, aku cut, kemudian tinggal ditaruh di bawahnya sini. Misalkan aku mau taruhnya di sini. Gantiin pricing, karena aku nggak usah pakai pricing. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini, oke, ini langsung pindah ke bagian my recent work. Kerjaan-kerjaan apa aja yang aku ikutin, yang udah dibuat, dan baru ada si call to action-nya di sini. Oke. Terus selanjutnya, misalkan teman-teman nggak mau pakai yang ini, fotonya kenapa pakai yang 360 ini teman-teman bisa supply sama aset yang teman-teman punya. Cuman yang aku suka dari internet itu adalah ada namanya website Unsplash, di sini nyiapin untuk apa ya, aset-aset foto kalian. Terus terlebihnya kalau teman-teman nggak mau capek pilih-pilih foto, Unsplash itu juga dinyiapin API. Nah,
Di sini dia free, teman-teman bisa pakai API-nya tanpa ada langganan segala macam, cukup tinggal mana ya? Sorry. Nah, bentar. Ini bentuk datanya. Mana ya? Oh, di atas. Kita ambil yang get random foto aja. Oke. Sorry, sebentar aku lupa. Ya, bisa pakai ini. Kita coba. Oh, sorry. Sebentar, aku lupa. Ini kalau misalkan online search-nya gini. Oh, ini. Nah, ini dia. Kita cukup copy sini. Kemudian ukurannya misalkan kita mau beda gitu ya. Tinggal ukurannya yang kita butuhkan tadi 360 kali 360. Itu bisa kita pakai. 360 kali 360. Oke. Di sini kita coba satu dulu. Apakah bisa? Sorry. Oh. Oke, di bagian ini. Refresh. Kok nggak dapat? Bentar. Hari semua. Ini produk design. Benar. 360 kali 360. Oke. Kok nggak bisa ya? Bentar.
Kalau kayak gini tuh gatel sebenarnya. Ini bisa 360 kali 360. Oh sorry, salah tempat. Nah kayak gitu, ini langsung ganti. Jadi teman-teman kalau mau bingung gitu asetnya dapat dari mana ya, nah cukup teman-teman define size-nya mau berapa, kemudian pakai API-nya dari sini. Nah ini kita terapin ke semuanya. Kalau dia manggil API-nya bebarengan, request yang didapat juga barengan gitu. Jadi yang didapat gambarnya itu mostly sama. Nah, kalau teman-teman bisa atur ukurannya lagi, itu dapat yang beda. Jadi biasanya API Unsplash ini digunakan untuk anak-anak produk yang pengen define bahwa tampilannya ini harusnya kayak gini gitu-gitu. Anak UI UX juga pakai ini. Kemudian kalau dari sini ini juga sama, ini nggak usah kita pakai. Kita bisa cari from the block. Nah kita nggak pakai ini, seperti itu. Teman-teman refresh, dia udah bisa dilihat. Oke. Nah yang menarik dari Unfold ini, dia nyediain teman-teman buat setting lokasi teman-teman. Ini terserah mau dipakai atau enggak. Cuman aku bakal define ini pakai apa yang di sini aja. Dan address-nya bisa teman-teman juga ganti. Tuh, dan phone number juga sama. Oke. Email juga sama. Sip. Oke, karena di sini service dan blok kita nggak pakai, kita bisa take out itu. Kita bisa cari service, take out, sama blok. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman developer lainnya pakai ini, tujuannya apa gitu? Kayak ini kan karya orang Kak, terus gimana caranya kita bisa support dia? Yaitu tadi kita taruh tetap yang buat siapa kreatornya, karena ini website yang aku udah kasih template dari Drive yang udah tadi teman-teman download. Itu semuanya free, bisa teman-teman pakai buat apa ya, personal use atau apa ya namanya, yang business use. Cuman teman-teman harus kasih copyrightnya dari UI Dev gitu atau dari mana gitu ya. Ini teman-teman siapin. Nah sekarang kita ke bagian fun partnya. Jadi gimana caranya kita bikin website kita ada di GitHub. Pertama-tama teman-teman bisa buka GitHub-nya teman-teman masing-masing. Oke.
di sini. Dan teman-teman nanti create new repository. Oke. Nah, repositorinya yang di belakangnya ini bakalan jadi URL teman-teman. Jadi apa ya, bukan URL. Jadi nama repository ini bakal kepanggil kalau di aku tangguh.dp.github.io/myprofile. Ini berarti repositorinya namanya myprofile. Nah, teman-teman siapin di sini. Contohnya karena aku udah ada myprofile, aku nggak mau pakai myprofile 2 aja. Nah, ini udah ada. Kita kasih testing belakangnya. Gitu. Terus description-nya bebas mau teman-teman isi atau enggak. Git ignore sama license ini nggak usah di checklist dulu. Sekarang bisa create repository. Oke. Nah, di sini teman-teman udah punya yang namanya repository. Sekarang bagaimana kita masukin project-nya ke dalam repository. Ya, kalau teman-teman yang pakai VS Code itu bisa langsung aja ke arah terminal. Ini terminal. Oke. Nanti bakal munculin komen kayak gini. Dan pastiin direktorinya udah ada di project teman-teman ya. Jadi kita bakal initialize git di dalam sini. Nah, di situ nanti teman-teman tinggal git init dulu pertama untuk initialize. Kemudian teman-teman bisa balik ke sini untuk melihat apa yang harus dilakuin lagi. Oke, karena aku udah punya project, jadi kita tinggal ambil git remote. Nah, habis itu karena file-file ini masih belum kita masukin ke antrian git, kita pakai git add. Di belakangnya dikasih titik untuk mengambil semua file yang untracked. Gitu. Nah, dia statusnya berubah darinya untracked jadi edit. Nah, di situ nanti teman-teman tinggal git status buat ngecek apakah sudah ke add semua filenya. Oke, di sini dikasih tahu udah. Nah, habis itu teman-teman bisa git. Aku clear dulu, biar di atas lagi. Commit M untuk message, kutip 1 untuk pesannya apa yang disampaikan. Nah, nanti di sini tinggal ketik aja first initialize untuk message-nya doang. Berhasil di add semuanya. Teman-teman tinggal git push strip u origin master. Dia proses untuk upload project kita ke si git-nya. Tunggu sebentar, master remote branch sudah dibuat. Nah, kalau di git-nya teman-teman refresh. Nah, ini udah ada file git-nya segala macam di sini. Nah, di sini dia bakal ngasih tahu untuk add readme. Add readme ini apa? Add readme itu cuman keterangan dari sebuah repository. Teman-teman bisa bebas untuk masukinnya atau enggak, gitu, untuk ditambahin atau enggak. Tadi buat yang nggak ada ini apa tuh, nggak ada punya git itu teman-teman tadi tinggal udah lewat ya. Jadi ketika create repository itu teman-teman tinggal drag and drop aja sih sebenarnya. Choose existing file, nanti teman-teman tinggal drag and drop buat filenya gitu. Tinggal ditaruh kayak upload ke drive. Nah, udah selesai. Ini kita udah di bagian sini selesai. Tinggal semuanya pindah ke si GitHub ini. Oke. Buat nge-hostingnya itu cukup mudah dan cepet banget. Jadi teman-teman tinggal ke setting. Di sini untuk pastiin nama profilnya, nama URL-nya. Scroll paling bawah ada yang namanya GitHub Pages. Di sini teman-teman tinggal choose sumbernya mau yang dari mana. Kita ambil master, kita save.
Nah, di sini ada pemberitahuannya, GitHub Pages Source has saved gitu. Oke. Jadi di sini seharusnya dia udah ngasih tahu nih, ini link teman-teman yang bakal dipakai. Oke, kalau teman-teman sekarang udah upload terus udah yang namanya nge-host GitHub Pages-nya, kalau teman-teman klik sekarang itu masih bisa teman lihat ini hasil codingan yang teman-teman bikin. Nah, ini udah live, teman-teman udah bisa pakai ini, teman-teman udah bisa jadikan ini sebagai portofolionya teman-teman gitu. Nah, ini desainnya, ini bisa langsung dicek ke sini gitu caranya. Cek sebentar. Oke, mungkin nanti bakal timbulan banyak pertanyaan kayak, oke, kalau ini gratis bakal bisa diakses berapa lama gitu ya. Ini bakal bisa diakses lama-lamanya tanpa ada biaya tambahan pembayaran dari GitHub-nya karena itu udah free banget semuanya. Nah, terus teman-teman buat ini apa ya? Ya, teman-teman bisa kembangkan sebagai sarana teman-teman untuk daftar kerja, untuk show off kerjaan teman-teman. Itu bisa tinggal dipakai aja aset-aset yang ada di internet gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman yang pengen bikin build scratch kayak gini kayak aku, itu nanti bisa aja langsung masuk ke GitHub-nya aku, cari di add aja tangguh DP. Nah, terus nanti tinggal teman-teman masukin cari repositorinya. Oke, ambil yang my profile. Nah, teman-teman udah tinggal bisa download zip, terus sama-sama udah bisa teman-teman upload gitu ke sini. Ini free, jadi terus habis itu kalau teman-teman mau update gitu ya, untuk update ini aku sebenarnya nggak mau ini nggak mau emailnya pakai email dia, itu bisa ke sini, bisa balik lagi ke codingan yang teman-teman yang ada di lokal teman-teman, kemudian cari apa yang teman-teman mau ubah, contohnya email, kita ganti. Kemudian date of birth-nya kita ganti juga. Phone number-nya sama kita ganti. Location kita ganti juga. Ini kalau teman-teman save, terus teman-teman cek yang di versi lokal teman-teman, yang URL-nya ini, yang ada di lokal. Nah, itu udah keganti, cuman kayaknya masih ada acak-acakan, ini bisa di-change. Oh, ini kepanjangan. Oke. Tapi it's okay, kita biar lihat ada yang perbedaan. Nah, kalau teman-teman pakai yang namanya VS Code, di situ bisa dicek di sini. Ini ada changes-nya. Nanti tinggal teman-teman add. Ini kalau pakai VS Code ya, tinggal ditambah. Nah, dia udah masuk ke stage. Kalau teman-teman cek di sini, di terminal. Terus, ini udah ada dalam antrian. Sama kayak main Git biasa, ada Git reset. Buat tarik mundur kalau Git status lagi. Dia jadi merah karena dia nggak masuk antrian. Di situ kita add lagi aja. Dan kita mau update punya versi kita yang online. Ini yang online belum terupdate, kalau masih dilihat di sini kalau aku refresh. Oke, wait. Nah, ini masih belum ada changes segala macam. Nah, bisa kita langsung melakukan changes, git commit nm change about me.
udah dilakukan itu, terus git push origin master karena kita nembaknya ke branch master. Oke, dia lagi upload. Ini udah kelar upload. Nah, untuk dilakukan perubahan di sini biasanya karena ini service yang gratis ya, teman-teman bisa text kayak dari 10 menit sampai 15 menit untuk update langsung versi di online. Cuman terkadang kalau emang lagi beruntung dia bisa lebih cepat. Nah, ini kita belum ada changes di sini karena emang harus nunggu beberapa menit dulu. Biasanya harus dipancing segala macam. Tapi kita udah berhasil update. Kalau kita balik lihat ke sini, di indeks HTML-nya juga udah bisa berubah sih. So, kita scroll ke bawah. Sorry, ini yang my profile. Oke. Nih, kalau di sini udah berubah. Kita cek lagi. Jadi emang ada jedanya segala macam. Nah, tapi ini bisa teman-teman manfaatin. Nah, udah dilihat di sini, dia berubah langsung. Nah, portofolionya juga nanti ya teman-teman bisa edit segala macam. Enaknya kalau pakai template itu fungsionalitasnya udah komplit, jadi teman-teman tinggal copy sama paste kayak apa yang aku lakukan. Cuman kalau misalkan teman-teman mau build from scratch, from zero, itu teman-teman bisa gunain yang namanya Bootstrap. Bootstrap itu jadi dia udah nyiapin aset buat teman-teman dipakai, udah responsif, udah rapi, pokoknya teman-teman tinggal cari aset yang mau teman-teman pakai. Tinggal yang teman-teman mau pakai. Dan aku di sini juga pakai Bootstrap. Ini kalau kita buktikan di sininya, dia juga responsif. Jadi kayak gini. Ini udah responsif. Ini cuma pakai Bootstrap, nggak pakai template. Jadi from scratch banget, bener-bener from zero. Kalau pakai template jadi kayak gini, emang lebih bagus karena ya kita ambil punya orang, terus habis itu kita develop pakai kemampuan diri kita sendiri, seperti itu. Dan sekali lagi aku tekenin, emang dibutuhkan banget portofolio buat teman-teman yang mau daftar magang, teman-teman yang mau daftar freelance. Itu dibutuhkan banget portofolio, jadi gunain si GitHub Pages ini dengan baik, terus supaya nanti teman-teman bisa apa ya, bisa dapat kerjaan yang jadi lebih cepat gitu. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman balik ke sini, ini bisa dilihat di bawah. Ini tandanya GitHub Pages-nya udah hidup. Kalau misalkan dia nggak ada ini, berarti dia websitenya nggak bisa, belum dikasih aktifkan untuk GitHub Pages gitu. Terus buat history deployment-nya juga teman-teman bisa lihat, tinggal klik. Nah, di sini ketahuan kapan terakhir update, kapan terakhir di-create, segala macam. Terus bisa lihat view deployment. Nah, ini balik lagi ke websitenya yang tadi kita host. Gitu. Nah, teman-teman ready kayak gini, nanti teman-teman bisa daftar kerja buat langsung ngasih unjuk aja hasil karya teman-teman yang teman-teman buat. Begitu. Jadi mungkin itu aja materi aku buat sesi ini, buat weekly kelasnya DSCNF. Thank you banget buat waktunya. Aku kembalikan ke moderator. Halo.
Mungkin kalau ada yang mau untuk tanya-tanya bisa silakan di chat aja langsung. Oke teman-teman, halo. Ya, kedengaran. Ya. Oke, terima kasih kepada Kak Tangguh atas materi yang sudah disampaikan. Langsung aja teman-teman, yang mau nanya bisa open mic atau chat aja langsung. Kalau open mic, kameranya buka ya teman-teman, agar kita tahu bertatap muka secara virtual. Oke, yang mau nanya dipersilahkan. Oke, ini ada aku info lagi. Jadi buat yang mau lihat template-template gratis lainnya, itu juga udah disiapin namanya html5up.net. Itu dibuat sama salah satu konten kreator juga. Ini aku kasih linknya. Nah, di sini teman-teman udah bisa dapat yang namanya full responsive, terus HTML5, CSS3, super customizable, dan itu 100 free. Jadi di sini bisa teman-teman download semua yang teman-teman butuhin gitu ya. Bisa lebih banyak variasi juga gitu. Oke Kak, ada pertanyaan itu di chat, di kolom chat. Setahu satu akun GitHub bisa berapa website ya ditampilkan Kak? Boleh dijawab? Oke. Satu akun bisa berapa? Kalau kita lihat di sini, ini akun aku yang pertama, terus dia bisa ini satu lagi, terus bisa aku udah pernah upload lagi satu lagi. Berarti total yang bisa dipakai adalah menyesuaikan dengan repository yang teman-teman punya. Jadi misalkan teman-teman repositorinya ada 100 gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai itu ya sebanyak 100. Cuman balik lagi, ada banyak limitasinya. Kalau kita search bareng-bareng. Tahu aku limitnya itu kayak misalkan website ini cuma bisa diakses seberapa banyak per bulan. Terus sorry, internetnya. Tes masuk. Masuk Kak suaranya. Oke. Tadi gue ada internet jelek. Nah, terus di sini bisa dilihat usage limitnya. Itu pertama, setiap repository itu nggak bisa lebih dari 1 GB untuk di host. Jadi ada batasannya. Kemudian bisa ada bandwidth limitnya sebanyak 100 GB per month. Cuman kan ya ini emang lebih apa ya, karena gratis gitu jadi ada batasannya. Terus punya soft limit 10 website per jam. Jadi teman-teman nggak bisa langsung ngepost banyak gitu ya, gitu. Nah, teman-teman cuma bisa post kayak cuman satu website. Ini ada batasannya, 10 website selama 1 jam gitu. Ini bisa langsung di search saja. Kemudian apa lagi sih pertanyaannya? Apa perbedaan Source Code Docs pada page GitHub setting bang? Oke. Gue jujur nggak pernah nyobain ke Docs, cuman setahu gue Docs itu lebih ke daripada kita sotoy, kita cari aja. Oke. Bentar. Oh, bukan. Kalau kita lihat di sini langsung, itu kayaknya cuma masalah publishing dia, apa ya sebutnya biar bisa di
gimana ya bahasanya? Jadi kalau misalkan docs itu teman-teman yang kayak di atas ini biasanya ada wiki segala macam, itu ikut-ikut ke publish gitu. Setahu aku kalau pakai docs. Nah, di sini kita pakainya root, jadi cuman kita ambil branch master yang bagian developmentnya doang buat di tampilan gitu. Nah, terus sekalian ngebahas di bagian sini. Di sini bisa teman-teman pakai Jekyll theme. Di sini bisa learn more nanti. Di sini choose temanya. Jadi teman-teman ketika udah bikin tadi ya, yang tadi udah bikin repository, terus males bikin apa sih yang namanya ya? Males bikin websitenya lagi dari nol. Nah, itu bisa pakai Jekyll aja langsung dibuat. Gitu. Dia kalau nggak salah support Markdown juga. Nah, di sini juga teman-teman bisa yang namanya custom domain. Jadi teman-teman nih ya udah beli yang namanya domain atau dapat domain gratis. Nah, itu nanti teman-teman bisa pakai domain itu buat dijadiin buat gantiin URL yang tadi. Soalnya misalkan nih teman-teman nggak suka, gue nggak mau pakai .github.io, gue maunya cuma pakai uh, tangguh.com gitu misalnya, atau nama teman-teman terus .com. Nah, teman-teman tinggal beli domainnya, terus masukin ke sini, save gitu. Nah, tapi problemnya ada. Jadi problemnya kalau pakai yang domain itu biasanya teman-teman ada prosesnya lama, kayak harus sehari buat nge-approve itu bahwa domain itu aman dan segala macam sih, SSL segala macam itu sih buat GitHub-nya. Karena kalau teman-teman lihat di sini, website yang teman-teman bikin itu udah HTTPS, jadi udah apa ya, bisa disebutnya udah safe lah buat di browse di internet gitu daripada HTTP gitu. Kalau teman-teman beli server biasa, misalkan beli sertifikatnya juga. Nah, kalau di GitHub Pages itu langsung disediain sama punya defaultnya GitHub gitu. Gitu sih. Terus apa lagi tuh? Terus tadi bahas tentang API. API itu apa, sama kegunaan API itu apa, terus dipakai bahasanya apa aja. Oke, jadi API itu kalau misalkan kita intro dikit ya, apa itu API? Jadi kalau dari kode Politan itu dia ngomongin API itu ada Application Programming Interface. Nah, API itu ibaratnya teman-teman punya, kita lihat di sini. Teman-teman punya database dan di situ nanti ada yang namanya proses backend yang nyediain apa ya? Yang nyediain routing buat teman-teman supply datanya gitu. Jadi teman-teman bikinnya di bahasa dipakainya bahasa PHP atau JavaScript gitu lah. Nah, teman-teman bikin API-nya supaya database teman-teman bisa diakses sama semua platform gitu. Jadi kalau misalkan ditanyanya bahasanya apa aja, ya itu bisa semua bahasa programming backend sih. Contohnya Golang, terus PHP, JavaScript gitu. Kalau teman-teman udah bisa itu, ya udah bisa dibikin service API-nya gitu. Jadi kegunaannya buat nge-supply data dari database untuk aplikasi lainnya yang enggak apa ya, misalnya database-nya misalnya database-nya cuma di satu server gitu, terus mau diakses pakai Android dan mau diakses pakai si web gitu. Jadi teman-teman cuma butuh si API itu buat nge-supply datanya doang ke platform-platform lainnya. Oke, ini yang enaknya community. Thank you banget sama Ahmad Bro yang udah nambahin. Halo. Ya. Terus izin mau bertanya, kalau untuk perihal pengeditan template itu format foto dan samain pada template apa tidak, dan bagaimana cara editnya kalau formatnya katanya itu 1090. Sebenarnya sih kalau editnya itu teman-teman bisa pakai CSS ya. Regarding berapa ukurannya, kalau misalkan teman-teman push di image-nya, misalkan gini.
taruhlah ini 360. Cuman teman-teman kalau misalkan mau ganti ukurannya jadi, karena ini sama ya, karena ini persegi gitu, rasionya sama, teman-teman mau bikin 400 kali 400 is okay. Cuman dia nanti bakal jadi lebih besar dan lebih ngeblur aja, karena itu balik lagi ke resolusi gitu. Jadi untuk editnya sih cuman pakai CSS doang sih selama ini. Kalau misalkan kita lihat di sini kayak gini deh. Sorry. Kita file open recent, kita pakai. Kalau tadi aku juga ada kasus kayak gitu, jadi foto aku itu 800 kali 800, terus aku ubah jadi nyesuaiin ke 400. Ini CSS. Nah, kalau sekarang aku lagi pakai yang Vitol ini. Jadi yang Mitol itu sebenarnya ukurannya dia kalau nggak salah itu kalau bawahnya cuma 500 pixel. Nah, tapi aku kasih height-nya dia jadi 100 viewport height. Jadi nyesuaiin sama 100% si viewportnya. Kalau misalkan dilihat sekarang, nah dia sedikit pecah-pecah gitu segala macam. Nah, di sini supaya ngilangin pecah-pecahnya, aku pakai in shadow. Jadi kalau misalkan teman-teman aku delete di sini shadownya, dia jadi lebih terang sama lebih kelihatan pecah aja sih. Ini yang itu. Jadi semuanya foto ukuran sih sama rasio bisa, selama rasionya sama itu bisa teman-teman gunain sih pakai CSS doang. Terus kalau darinya PNG, terus kalau misalkan yang awalnya JPG gitu ya, ngikutin yang tadi tuh 360-nya si JPG, teman-teman ganti PNG, bisa kayak gitu bisa. Ini kayak gini, ini kelihatan banget pecah. Cuman kalau misalkan aku changes pakai si shadow, jadi lebih fokus ke titik tengah dan nggak terlalu kelihatan pecah sih gitu. Sekalian shadow itu buat si tulisan ini putih biar ada latar backgroundnya sih. Tuh gitu, jadi kemana-mana tuh. Itu mungkin ada lagi yang mau nanya. Oke. Terima kasih Kak atas jawabannya. Teman-teman yang mau nanya boleh langsung aja on mic atau chat aja. Oh iya, jadi teman-teman misalkan mau bikin aplikasi gitu ya. Nah, terus bingung nih buat portofolio gue mau ngambil datanya dari mana. Di sini kalau nggak salah sih ada namanya Fake My API. Ini sangat-sangat berguna buat front end developer. Ini aku kasih linknya aja ke chat. Jadi fakemyapi.com ini apa? Jadi teman-teman bisa bikin API teman-teman sendiri, terus nanti tinggal di deploy. Deploynya itu selama sebulan apa kalau nggak salah. Nanti di sini cuma dibutuhin yang namanya objek doang sih, objek JSON. Kayak first name-nya apa gitu. Nah, nanti di sini bisa langsung di deploy cuy. Ini bisa langsung employ JSON outputnya. Gitu. Misalkan terus ini format user profile, postingan. Nah, kalau mau bikin postingan tinggal kayak gini, di deploy aja. Udah nanti muncul API yang teman-teman pakai gitu. Kalau misalkan itu tadi ya, anak-anak front end yang butuh backend tapi nggak bisa bikin backend gitu, tapi butuh mau show datanya nih, butuh mau lihat tampilannya, dan itu bisa langsung di sini aja gitu. Mau tanya GitHub Pages ini hanya support tampilan web, HTML, CSS, JS, atau juga support React, Vue, etc. Oke, selama teman-teman script-nya itu nggak ada yang server side, it's okay. Jadi apakah bisa React, Vue, dan selanjutnya gitu, yang lainnya, kan JavaScript ya, itu bisa untuk teman-teman deploy ke GitHub Pages gitu. Jadi itu udah aman banget. Jadi biasanya nih kalau misalkan trik-trik anak-anak lingkungan aku, dia bikin
pakai front endnya React. Terus habis itu ngambil ngefitnya database-nya dari Firebase. Jadi itu udah tinggal ngambil key-nya doang. Jadi gampang banget. Tapi problemnya kalau pakai GitHub ini, key-nya kan harus di hosting, harus di-upload juga key si Firebase. Jadi itu ke expose key-nya bisa dipakai sama semua orang. Gitu. Dan itu harusnya tujuannya key-nya adalah private. Gitu. Jadi lebih gampang sih sekarang harusnya kalau udah pakai GitHub Pages. Nggak ada alasan lagi buat nggak ada portfolio. Gitu. Sip. Oke, terima kasih teman-teman yang telah bertanya dan terima kasih juga Kak Tangguh atas jawabannya. Oh ya teman-teman, di sini kita dari DC punya link feedback, boleh diisi ya. Dikasih waktu 3 menit, habis itu kita bakal foto bersama ya. Boleh teman-teman diisi link feedbacknya yang ada di chat. Nggak bisa. Perlu izin. Bisa kok, bisa. Udah bisa kayaknya. Oh, wait. Itu link contribute kayaknya, bukan link. Oh iya, belum di sekali. Coba kakak Ren. Nggak bisa. Jadi Dibuka dulu. harus perlu izin. Oke, sambil tunggu teman-temannya tim core timnya Are buat setting feedbacknya, ini aku mau ngasih tahu beberapa interest kayak ada namanya website onepage.love.com. Jadi ini anak community dari pecinta one page website. Download nih yang ada tulisan free, ini di download, terus habis itu teman create your own website gitu dengan style yang teman-teman mau, bisa banget ya. Terus ini kan berarti aku cuma changes text, aku cuma changes ini. Jadi teman-teman kalau mau bisa changes changes gambarnya, bisa changes color warnanya, itu bisa lebih apa ya, ada effortnya lah. Jadi kalau misalkan recruiter HRD gitu, dia kalau yang melihat ini bisa di-verify bagus dan ada terus ada juga namanya Open Doodle Generator. Apa ya namanya, doodles, terus habis itu download ya sesuai dengan kebutuhan atau create ya. Oke, itu kayaknya formnya udah bener tuh. Oke teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara, mari kita foto bersama ya. Kepada kakak operator, boleh diatur. Ayo kameranya buka, Kak. Oh iya, semuanya boleh buka kameranya. Ayo, kakak operatornya mana nih? Kakak operator. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi dong. Sebentar. Lagi dong. Masa satu doang? Yuk. Mungkin buat teman-teman yang mau apa, kalau bisa berkenan dengan gaya kayak gini, ini logo Desti nih.
Ya, ya. Yuk. 1, Ayo, ayo, ayo. 2. Boleh tangannya, boleh. 1, 2. Boleh tangan. Oke. Yeay, terima kasih. Makasih ya teman-teman. Kita udah di penghujung acara. Acara kali ini saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya. See you in the next event. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oh iya, kalau yang mau nanya bisa ke chat ke panitia, ke kontak personnya aja, ke Kak Fatia ya. Nanti bisa disampaikan ke Kak Tangguhnya langsung. Oke? Sip. Terima kasih.